Dapur Ambu. Kali ini Ambu akan ngasih resep membuat sop iga rempah murah, rasanya mantul. Bahan-bahannya sederhana, gampang dicari. 1 kilogram iga sapi. Terus bahan-bahan yang lainnya cuman butuh bawang putih, merica halus yang ladaku boleh, ini merica butiran, ada kayu manis, ada pala sama cengkeh. Mudah kan? Praktis bahan-bahannya. Ini dia sayurannya, ada wortel, ada kentang, ada tomat. Untuk pelengkap pakai seledri dan daun bawang. Kalau yang suka pedas boleh pakai cabai. Nah, ini dia keuntungan kalau nonton full video Dapur Ambu, dikasih tips. Tipsnya adalah yang pertama, sebelum direbus si iganya tersebut kita bleaching sebentar. Jadi triknya panaskan dulu air sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan si iga tersebut kurang lebih 1-2 menit ya. Gak usah lama-lama, angkat lagi, baru tiriskan. Manfaatnya apa Ambu di bleaching dulu atau direbus lebih awal? Manfaatnya adalah satu, biar lebih higienis, karena kan iga kita beli di luaran walaupun dicuci bersih ada darah-darah yang masih tersisa. Jadi sebelum kita ambil kaldunya, buang dulu kotoran sama darah-darah yang tersisa. Manfaatnya seperti itu kakak teteh. Udah 2 menitan, warna udah agak kecoklatan, kotoran darahnya udah udah bersih. Sekarang saatnya kita angkat lalu tiriskan. Dia hasilnya, bersihkan dari kotoran-kotoran darah, jadi masak tuh harus higienis. Tips lagi buat pemula, jadi sebelum mengerjakan yang lain, pertama kita panaskan dulu air buat masak iganya dengan api sedang sampai mendidih, baru mengerjakan yang lain. Kenapa? Kalau kita mengerjakan yang lain dulu, air belum mendidih, lama lagi nunggunya. Jadi triknya panaskan dulu air sampai mendidih. Selagi proses air mendidih, kita kerja yang lain, motongin sayuran, nyiapin bumbu dan lain-lain, kayak gitu ya. Air yang tadi sudah disiapkan sudah mendidih, saatnya masukin dulu iga yang sudah di bleaching tadi. Lalu kalau sudah dimasukkan, tutup kembali. Haluskan bumbu bawang putih, merica, karena kayu manis sama cengkeh itu cukup dicemplungin. Merica, bawang putih sama pala ya. Kalau kayu manis sama cengkeh itu cuma dicemplungin saja. Saatnya kita tumis dulu sampai harum si bumbunya. Kenapa harus sampai harum? Kalau nggak sampai matang 1 menit, dia
cepet basi nanti. Terus yang kedua, kenapa sampai harus harum? Ciri-ciri sampai harum kayak gimana, tonton terus ya, nanti di ujung kelihatan yang udah matang kayak gimana. Nah, kayak gini baru belum matang. Jadi yang belum tahu, yang belum pengalaman, maaf ya buat suhu-suhu, buat bunda-bunda jangan dikritik. Ini saya ngajarin buat adik-adik, buat kakak-kakak, teteh-teteh yang belum bisa masak ya. Yang udah suhu komen aja, ngasih saran. Jadi kadang-kadang baru kayak gini udah dimasukin, ini salah, belum matang ya kak ya. Oh iya, saya mau ngasih tahu juga, jika ada pertanyaan kenapa nggak diulek, di blender aja. Gak apa-apa, diulek boleh, di blender boleh. Kalau saya tim blender, kenapa ngulek, tangan saya bekas poli bengkak jadi agak sakit, jadi diulek di blender juga nggak masalah, diulek nggak apa-apa. Yang penting mah proses menumisnya betul, jangan api besar, api kecil ya, api sedang, karena kalau api besar gosong. Harus sabar ya, jangan terburu-buru. Jadi kalau apinya langsung besar, matangnya juga tidak merata, nanti takut hangus. Jadi capek-capek kita bikin, prosesnya pasti di bawah, ngulek atau ngeblender. Kalau proses menggorengnya asal-asalan, hasilnya tidak akan enak. Jadi masak itu bagian daripada cinta. Perhatikan api yang saya pakai cukup sebesar itu ya, nggak usah gede-gede. Nah ini masukin penyedap sama garam. Tadi bumbunya udah saya masukin, lupa nggak klik rekam, jadi udah nyala tapi nggak di play, mohon maaf. Jadi bumbunya udah saya masukin. Tips lagi, jadi untuk masukin sayuran wortel sama kentang, kalau saya dipisahkan di panci yang lain, airnya tetap tadi, minta dulu di panci yang tadi. Kenapa? Biar si kuah kaldunya itu tidak tidak tergabung dengan rasa dari sayuran ini. Jadi kalau misalkan pengen tanpa sayuran, rasanya tetap kaldu daging. Ini kita siapkan pelengkapnya, ada daun bawang, ada seledri sama tomat ya. Kali ini saya nggak pakai cabai, buat kakak-kakak yang pencinta pedas pakai cabai. Kenapa? Saya lagi sakit jadi nggak makan yang pedas-pedas. Sudah jadi, saatnya di plating. Tadi matangnya itu kurang lebih 40 menit. Nanti saya tulis di deskripsi. Terus kalau pakai presto berapa lama? Ambu 6 menit ya. Kalau presto saya pakai merek Supor. Kalau Maxim 15 menit. Kalau yang Supor cukup 6 menit. Kalau lebih dari itu copot semua si daging-dagingnya. Ini dia. Enak banget ya. Ayo bikin bunda, kakak, teteh, biar kakak teteh dipuji orang tua, dipuji saudara, buat ibu-ibu muda dipuji suami. Beli dari luar ini seporsi udah 60.000, kalau sendiri cuma 80.000. 1 kilogram daging dapat 4 porsi, banyak pula daging-dagingnya ya. Terima kasih yang sudah nonton, silahkan dipraktekkan di rumah. Komen kalau sudah praktek ya kak ya. Jangan ada yang dikurangi bumbu-bumbunya, ini udah saya lengkap kayak gini. Tidak ada yang dirahasiakan. Terima kasih. Assalamualaikum.